Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We are from Group 8. So let me introduce myself. My name is Nurana Malaputri and this is my partner. My name is Paulina. My name is Widi Triandri. My name is Naila Aura. And tradition markets are more than just places for buying and selling. They are also spaces for social interaction, culture exchange, and community-based economic growth. However, many traditional markets today face challenges such as declining competitiveness, limited innovation, and lack of digital adaptation. Through the SPKM project, we aim to provide creative and practical solutions to help improve the quality, efficiency, and sustainability of traditional markets, while also empowering local vendors and engaging with the community. So now let's us take you through the background, objectives, methods, outcomes, and impact of our project. So let's go. Let's watching. Ibu, maaf, perkenalkan, saya Nurana Putri dari Universitas Teknokrat. Di sini kami mau tanya-tanya nih sama Ibu mengenai dagangan Ibu. Jadi dalam 1 bulan terakhir, apakah Ibu itu mengalami kenaikan harga dari pemasok? Kenaikan harga, ya naik. Kadang naik. Namanya sayuran kan, kalau lagi mahal ya mahal, kalau lagi murah ya murah. Kira-kira kalau mengalami kenaikan itu kira-kira seberapa Bu? Maksudnya sampai harga berapa gitu? Ya paling naik cuma sekali. Oke. 1.000, 2.000 lah. 3.000. Baik Bu, makasih Bu ya. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Widi Triandri dari Fakultas Universitas Teknokrat Indonesia. Saya mau nanya Bu, menurut Ibu, apa penyebab utama kenaikan harga barang pokok saat ini? Apa ya, tapi memang biasanya kalau di hari-hari besar gini ya, biasanya emang terjadi kenaikan. Masalahnya kurang tahu ya Ibu juga. Cuman udah seperti biasa ya, kalau di hari-hari besar itu memang harga naik gitu. Biasanya gitu masalahnya, entah kurang apa stoknya, Ibu juga belum jarang lihat berita sih ya. Jadi yang pasti memang gitulah, karena apa ya, pengambilan banyak mungkin ya, stok segitu sebiasa aja gitu mungkin ya. Kalau hari-hari besar kan banyak terjualnya gitu lah. Kayak ayam biasa 100 bisa 200 gitu. Jadi kan harga naik ya kalau hari-hari besar gitu, hari-hari raya itu biasanya. Ya, makasih Bu. Oh iya. Ya. Bu, saya izin nanya, apakah jumlah pembeli meningkat, menurun, apa tetap dalam 1 bulan terakhir ini? Menurun. Kenapa itu Bu kira-kira? Ya nggak tahu ya, pokoknya menurun, pokoknya dagangnya udah nggak laku. Itu karena faktor harga atau? Nggak tahu, pokoknya kalau harga mah ya nggak mahal amat sih, ya stabil lah. Nggak cuma sayur-sayur apa mah. Ya kecuali yang mahal mah nggak ada yang mahal banget, nggak ada. Itu ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Aku mau tanya Bu, apakah Ibu merasa pembeli lebih sering menawar harga dibandingkan harga sebelumnya? Lebih sering menawar. Kenapa tuh? Kenapa gitu? Ya karena tiap hari harganya kan berubah-berubah. Kadang turun, kadang naik. Gitu. Gitu ya Bu ya? Bu, pernah nggak sih kayak pembeli itu ngeluh soal harga gitu? Setiap hari malah. Setiap hari kayak nawar gitu ya? Oh nggak turun-turun sih gitu. Padahal harganya udah stabil. Terus ya. Gitu ya Bu? Oh gitu ya Bu ya, makasih ya Ibu ya. Makasih ya Ibu. Inflasi Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada Januari 2025, dipicu kenaikan harga cabai, rokok, serta bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data inflasi Januari 2025 pada Senin 3 Februari 2025. Konsensus pasar yang dihimpun CNN Indonesia
dari 12 institusi memperkirakan indeks harga konsumen akan menaik atau mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,3% pada Januari 2025. Sedangkan secara tahunan, inflasi diproyeksi mencapai 1,85%. Konsensus Indonesia juga memperkirakan inflasi inti pada Januari 2025 akan berada di 2,27%, sedikit meningkat dibandingkan realisasi di bulan Desember 2024. Dalam catatan BPS, inflasi Januari dalam 5 tahun terakhir mencapai 0,32% secara bulanan. Inflasi pada awal tahun memang kerap tinggi karena datangnya musim hujan. Banjir dan gangguan musim panen membuat pasokan bahan pangan terganggu, sehingga harga sejumlah komoditas pangan akan melonjak tajam. Ini pengen nanya, barang dagangan apa yang sering mengalami perubahan harga dalam 1 bulan terakhir ini, di bulan Mei? Oh, mangga, jeruk. Itu mahalnya naiknya kenapa? Ya musiman aja deh. Kalau lagi banjir murah, kalau lagi nggak ada musim buah mahal. Berarti kalau musim hujan itu murah ya? Ya, tergantung musim mangganya juga gitu. Kalau buahnya lagi rame ya murah itu. Cuma kalau buahnya lagi nggak ada buah ya mahal. Ya. Jadi yang kalau Kayak pembelinya tuh menurun jadi kalau misalkan ini meningkat. Kalau untuk ya bisa jadi menurun kalau lagi mahal. Cuma kalau lagi musim enggak banyak ya, karena kan harga standar di bawah jualan Stabil ini jadi. ya. Oke, Udah itu aja. Aku mau nanya, apakah konsumen mengeluh tentang harga barang yang Om jual? Bagaimana? Apakah konsumen mengeluh tentang harga barang yang Om jual? Mengeluh tentang harga barang yang dijual? Misalnya tahunya gitu. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa dapat barang dengan harga segitu. Nah, ada kenaikan gitu nggak? Kenaikan enggak, mungkin pengurangan ukuran iya. Kenapa bisa begitu? Karena bahan bakunya harganya naik. Itu kan biasanya kan ada tuh diberitakan informasi kenaikan kedelai, itu mempengaruhi banget ya sama harga jual tahu. Harga kedelai naik, apakah otomatis harga tahu tempe naik? Tidak. Tapi ukuran dikurangin, iya. Kenapa? Karena kalau harga tahu atau tempe dinaikkan, itu pasti di pasar terjadi chaos ya. Banyak protes gitu ya. Pasti ada komplain dari pembeli. Kenapa? Karena UMR-nya nggak naik. Oh ya. Benar ya? Karena UMR-nya nggak naik. Jadi karena tidak ada penyesuaian penghasilan, maka pengeluaran susah untuk disesuaikan. Benar ya? Terima kasih. Gitu ya, Nah, makasih banyak ya. Tanya, apa harga saat ini membuat ibu berpikir 2 kali sebelum membeli barang tertentu? Itu sudah pasti. Karena kenaikan harga. Apa ada yang lebih murah gitu, Bu? Yang lebih murah di online. Oh, di online. Jadi mikir 2 kali kalau buat beli langsung gitu. Biasanya barang apa tuh, Bu? Kayak sayur atau kayak bahan pokok kalau misalkan beli langsung, bukan di online. Sayuran sama lauk pauk. Oh, lokal. Kenapa tuh, Bu, kira-kira kalau itu? Kalau sayuran lauk pauk kan kalau online rada susah atau kita nggak tahu pesannya fresh, nyatanya layu atau apa begitu juga dengan ikan. Gitu ya, Bu ya. Udah, makasih ya, Ibu. Selamat pagi Bu, maaf mengganggu. Saya mau tanya nih, kira-kira barang apa aja sih yang menurut Ibu tuh paling mahal saat ini? Saat ini harganya daging, seafood agak naik, terus bawang-bawang agak lumayan, cabai juga lagi turun. Kalau lagi mahal ya memang lauk ya daging. Dagingnya. Ya. Kalau bawang merah tuh sekarang harganya berapa Bu? Harganya dia seperempatnya aja 13.000. Kalau cabai itu masih 9.000. Tapi tergantung cabainya apa dulu. Kalau cabai merah ya 9.000 seperempat. Kalau cabai setan itu sekitar 12.000. Ya, gitu ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Makasih banyak. Aku mau tanya nih, Bu.
seberapa sering Ibu berbelanja bahan pokok saat ini dibandingkan bulan lalu? Sama Ibu pernah nggak sih beralih ke produk yang lebih murah, seperti merek lokal atau kualitasnya lebih rendah gitu, Bu? Ya kalau kita mau belanja masih tetap minimal ya 2 hari sekali lah. 2 hari sekali. Tapi kalau buat belanja yang kayak gitu ya namanya kita kebutuhan ini kan cari yang kalau bisa ada promosi apa-apa kadang kan ya Lebih murah gitu ya, Bu, ya. Tapi kita cari juga buat entah kebutuhan yang lain. Tapi pernah nggak sih kayak pindah ke kualitas yang lebih rendah yang nggak biasanya Ibu beli gitu? Enggak sih kalau itu mah tetap mendingan kita cari promoan loh kalau tetap masih ini kan. Kebanyakan buat kebutuhan mah. Tapi kalau buat kualitas itu ya mendingan nggak usah sih. Mendingan nggak usah, iya benar. Udah. Makasih ya Ibu ya. Iya. Ibu, aku mau nanya, dalam 1 bulan terakhir apakah Ibu mengalami kenaikan harga dari pemasok? Naik deh, ayam naiknya mulai lebaran naik terus rebet 1.000. Sekarang berapa ya? Naiknya tinggi loh sekarang ini, udah di atas 20 ayam hidupnya. Itu dari berapa? Dari 17 sekarang sampai 20 lebih. Tadinya kan ayam hidup itu cuma 17 dari kandang. Sekarang 19, 20, 21. Kalau penjualan sih masih 35, stabil, menjual 35, 36 per kilonya. Untuk lebaran ini kan mau lebaran Ibu. Iya. Itu sekarang naik berapa nih, Bu? Naik 3.000. 3.000 ya. Cuman nggak banyak. Tapi itu tetap ramai juga kan, Bu ya? Tetap biasa, kalau penjualan biasa. Makasih ya, Ibu ya. Berapa sering Ibu berbelanja bahan pokok saat ini dibandingkan bulan lalu? Baru ini kalau yang bulan ini mah. Karena baru awal bulan ya. Iya. Kalau bulan Mei sama April tuh banyakan mana? Ya belanjanya ini sih di rumah sih ya. Ke pasar itu jarang-jarang deh. Jadi kayak sesuai waktu aja ya, sesuai Iya. kebutuhan. Ini tuh kebutuhannya banyakan di pasar atau di Rumah. warung-warung. Karena dekat banyak yang warung ini kayak di pasar di ininya di rumah. Tapi lebih murah di sini ya. Iya, kalau lebih murah ya murah di pasar. Jadi kalau ada waktu yang singkat jadi ke pasar. Ya, itu aja. Makasih ya. Dari Universitas Teknokrat mau bertanya nih sedikit mengenai apakah Bapak ini mengetahui informasi tentang inflasi atau kebijakan harga dari pemerintah mengenai harga daging? Ya. Gimana tadi? Apakah Bapak ini mengetahui informasi tentang inflasi atau kebijakan harga dari pemerintah mengenai harga daging, Pak? Ya. Apa Bapak mengetahui? Tahu. Sekarang kisaran harga berapa Bapak daging itu? Harga 13 kalau kita jual 130. Itu harga normal atau sekarang naik Pak harganya? Masih normal, Mas. Masih normal ya. Kalau naik itu kisaran harga berapa Bapak? 14.15. 140 sampai 150. Ini kan mau Idul Adha ya Pak ya. Harga daging itu naik enggak atau Pak? Untuk sementara ini belum. Belum ya? Belum. Tapi biasanya untuk hari-hari Idul Adha ini harga daging itu naik atau tidak? Naik. Naik. Kisaran harga berapa Pak? 140-an ya. 140-an ya Pak ya. 40 sampai 150. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Sebenarnya aku itu siapa sih? Dia mendingan lebih mahal tapi lebih bagus daripada lebih rendah. Tapi barangnya kurang. Wah, barang kurang apa-apa. Ini dia lebih beli sedikit yang penting bagus daripada apa banyak barangnya jelek. Lebih berkualitas sih Ya, ya. berkualitas. Oke, makasih Mbak. Udah itu aja. Apakah pembeli sering menawar harga dibandingkan bulan-bulan sebelumnya? Lumayan. Kayak harganya itu nawarnya anjlok-anjlok. Alhamdulillah Enggak ada yang anjlok. Nggak ada, jadi kayak cuman rata lah ya, stabil. Terus kalau harganya meningkat gitu, pembeli tuh makin nggak jadi apa-apa. Agak turun. Turun. Ya jujur aja nanti. Iya. Terus
Udah itu aja. Okay, that's all the explanation from us. Thank you for watching. Wassalamualaikum